Berkorban demi dia. Rumah Leon akhir-akhir ini sudah seperti neraka bagi semua, karena pertikaian Leon dan Jovita Hara. Sudah hampir sebulan lebih lamanya keduanya dalam situasi genting. Bahkan kali ini, Jovita baru saja selesai mandi, dan tiba-tiba sebuah berita gosip artis kembali menyangkutkan tentang keterlibatan ibunya dalam penggelapan dana pembangunan bandara. Mental Jovita kembali terguncang. Kenapa ini lagi yang mereka bahas? Rico dan bawahan Leon lain ikut menonton berita pagi itu. Kasihan Non Hara kalau melihat ini lagi. Iwan ikut menimpali. Kelima lelaki tampan ini merindukan Jovita Hara yang dulu. Sejak muncul kasus orang tua Jovita, wanita cantik itu berubah 180 derajat. Sudah hampir beberapa minggu, Jovita tidak pernah menyapa mereka ke pos keamanan. Tidak pernah lagi mengajak mereka bercanda, bernyanyi, dan main gitar, dan membagikan cemilan hasil buatan tangannya. Jovita tidak pernah kelihatan lagi kalau siang hari, karena wanita cantik itu sudah berubah seperti kelelawar. Keluar di malam hari, karena ia pada saat malam hari akan beraksi keluar dari jalur rahasia di bawah tempat tidurnya. Saat lampu dimatikan, itu artinya ia sudah kabur dari kamar. Saat siang hari, maka ia akan tidur. Karena itu, anak buah Leon jarang melihatnya lagi. Aku merindukan Non Hara yang dulu, ujar Ken lelaki pendiam itu menatap layar televisi. Aku takut hal ini akan mengguncang kejiwaannya. Tony memegang batang lehernya. Apa yang ditakutkan Tony akhirnya terjadi. Suara teriakan terdengar nyaring memecah kedamaian pagi itu. Jovita naik ke atas tembok balkon yang menghadap ke laut. Bukan untuk bunuh diri, melainkan meluapkan rasa sesak di dalam dadanya. Tony dan anak-anak yang lain berhamburan mendengar teriakan Jovita. Ia berdiri di tepi balkon, berteriak dengan sekuat-kuatnya, melepaskan kepenatan dalam hatinya. Ibuku tidak bersalah, teriaknya mengeluarkan semua tenaganya. Pundaknya naik turun, ia meluapkan semua kemarahan yang ada di dadanya. Bertahanlah sayang, Bibi ada bersamamu, ucap seorang wanita parubaya. Ia adalah Bi Ina. Dia wanita yang sudah puluhan tahun bekerja di rumah Jovita sebagai pengasuh Jovita, sekaligus jadi asisten rumah tangga. Saat kejadian tragis itu, Benny memintanya pulang kampung bersama suaminya. Jadi ia tidak tahu apa persisnya yang terjadi pada keluarga majikannya. Saat Peter menemui mereka menyebut Hara masih hidup, ia bersedia bekerja di rumah Leon, walau nyawa yang jadi taruhannya. Bukan hanya wanita itu yang menatap Jovita dengan khawatir. Suaminya yang bekerja sebagai tukang kebun menatap Jovita dengan gugup. Jangan lakukan hal yang membahayakan nyawamu, Non. Bisik lelaki itu memohon agar Jovita tidak melompat. Melihat Jovita melakukan hal yang berbahaya, Tony berlari ingin menyelamatkannya. Tetapi saat ia tiba, Leon terlebih dulu ingin menolong Jovita. Kemarilah, jangan melakukan hal yang berbahaya. Jika kamu jatuh, belum tentu kamu langsung mati. Bisa saja kamu hanya patah tulang, terbentur batu besar di bawah itu. Ujar Leon merentangkan tangannya, meminta Jovita memegang tangannya. Ibuku tidak salah. Bukannya berhenti, Jovita kembali berteriak ke arah laut. Leon tidak tega melihat wajah wanita malang itu. Begitu menderitanya karena tertekan dengan berita yang menjelek-jelekkan kedua orang tuanya. Leon juga tidak menduga beritanya akan terus diulang-ulang seperti itu. Sepertinya ada seseorang yang dengan sengaja melakukannya.
Melihat Jovita semakin marah, Tony memberanikan diri. Tony menangkap tubuh Jovita, membawanya turun dan memeluk tubuh Jovita yang bergetar. Ia tidak peduli dengan tatapan tajam sang bos padanya. "Tenanglah, Princess. Semua akan baik-baik saja. Aku percaya ibumu tidak bersalah," ucap Tony dengan suara bergetar. Kepala Jovita mendongak menatap wajah tampan Tony saat menyebutnya dengan panggilan Princess. Itu panggilan sayang dari ayahnya. "Apakah Tony percaya padaku?" "Iya." "Terima kasih, Kak Tony. Setidaknya di dunia ini masih ada yang percaya padaku," ucap Jovita melepaskan tangannya, berjalan meninggalkan Leon. Leon mengepal tangannya dengan kuat. Ia ingin melampiaskan kemarahannya pada Tony. Tapi tiba-tiba Jovita berbalik badan. Ia mengingat sesuatu. "Kak Tony?" "Iya." Tony menatap Jovita. "Ayo kita makan bersama. Tolong temenin aku makan. Dari kemarin aku belum makan." "Iya." Tony menatap bingung. Jovita seakan-akan tidak peduli dengan Leon yang diam bagai patung. Ia berjalan dan menarik tangan Tony, membawanya ke dapur. Ia akhirnya mengingat siapa lelaki itu. "Hara, jangan bicara apa-apa, Kak," ucap Jovita membawanya duduk di meja makan. Tiba-tiba Bu Ina datang membawa 2 piring makanan. Tetapi menu di dalam piring membuat mata Tony melotot kaget. Ia menatap wajah Bu Ina dengan panik. "Mbok Ina, selamat menikmati, Den," ucap Bu Ina pura-pura bersikap biasa saja. Makanan dalam piring keduanya menu yang dibuat bergambar. Itu bekal mereka yang selalu dibuat Bu Ina jika keduanya berangkat ke sekolah saat masih kecil. Jadi, Tony adalah teman masa kecil Jovita. Tony dan Leon 2 orang dari masa lalu Jovita yang datang dari 2 sisi yang berbeda. Jika Tony datang dari sisi yang putih, maka Leon datang dari sisi yang gelap alias kejahatan. Ibu Tony dan ibu Jovita sahabat akrab. Sering sekali Tony saat kecil dititipkan di rumah Jovita dan dijaga seorang pengasuh, yaitu Bu Ina. Maka saat Bu Ina muncul pagi itu, Tony langsung mengenalinya. "Selamat ulang tahun, Kak Tony," ujar Jovita. Akhirnya mengingat teman masa kecilnya. Ia mengingatnya karena Bu Ina yang mengingatkannya. "Hara, Mbok," mata Tony akhirnya menumpahkan bendungan di matanya. Tetapi mereka hanya bisa sebatas saling menyapa seperti itu. "Maafkan aku karena tidak mengingatmu selama ini, Kak," ujar Jovita juga menangis. Tetapi ia tetap menyendok nasi dalam mulutnya. "Maafkan aku tidak menyadarimu selama ini. Sekarang aku mengerti kenapa kakak sampai mengorbankan nyawamu demi aku," ucap Jovita bersikap biasa. Ia tidak ingin Leon mencurigai mereka. "Hara, maafkan aku karena tidak bisa membantumu," balas Tony. Air matanya tidak berhenti menetes. Ada rindu besar di hati keduanya yang tidak bisa diungkapkan hanya dengan kata-kata. Namun keadaan memaksa mereka hanya bisa seperti itu. Bersikap biasa demi keselamatan nyawa mereka. Menyendok nasi ke dalam mulutnya walau mata tetap menangis. Hara menggeleng. "Kakak sudah melakukan banyak hal untukku. Kak Tony, jangan lakukan apa-apa lagi mulai sekarang. Aku tidak ingin dia menyakitimu. Sekarang aku lebih takut," ucap Jovita dengan tangan gemetaran. Ia ingin sekali memeluk Tony, tetapi ia takut Leon menyadari kalau ia sudah mengingat Tony. Jadi yang membantu Jovita diam-diam selama ini adalah Tony. Dia bekerja sama dengan Peter untuk melindunginya. Maka karena itulah Tony dalam bahaya besar saat ini. Kalau sampai Leon tahu,
kalau Tony yang membantu Jovita keluar dari rumah. Kak Tony, jika suatu saat Leon mengetahui semua ini, lambat laun dia pasti mengetahuinya. Semuanya. Itu sudah pasti. Katakan saja, aku yang memaksamu. Dan katakan saja, aku mengancammu. Limpahkan saja kesalahannya padaku. Ucap Jovita. Ia semakin takut, karena orang-orang yang sayang padanya dalam bahaya. Tony menggeleng. Hara, bertahanlah. Semua akan baik-baik saja. Aku tidak ingin kamu dalam bahaya. Lakukan apa saja, kata Bos Leon. Jovita akhirnya sadar. Kata-kata itulah yang selalu diucapkan Tony. Ia paham. Tony hanya ingin melindunginya. Karena Tony sadar Leon bukan orang mudah dikalahkan. Aku tidak ingin Kak Tony dalam bahaya. Aku ingin kamu tetap hidup. Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan padamu, Kak. Kenapa kamu menghilang saat ibumu meninggal? Tanya Jovita. Hara, suatu saat aku akan menceritakannya semuanya padamu. Tetapi untuk saat ini, cukup segini dulu. Aku tidak ingin bos mencurigai kita. Jadi, Tony rela berkhianat pada Leon demi Jovita, sahabat masa kecilnya. Apakah Leon akan melenyapkan Tony setelah tahu ia berkhianat demi Jovita?